Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak telah mengganggu waktunya. Jadi di sini saya sebagai siswi Bina Muda mau mewawancarai tentang perceraian. Nah, jadi kenalin dulu, nama aku Teh Zahra, sama temanku Dara. Nah, di sini itu kan kita lagi mencari tahu tentang gagasan perbuatannya, terus bagaimana tentang kasus dan sebab akibatnya gitu. Jadi nanti diberikan pertanyaan oleh teman saya. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak? Nama saya Pak Tatang Saripudin. Di sini selaku perangkat desa di bagian kesejahteraan masyarakat. Baik Pak. Langsung ke pertanyaannya. Berapa jumlah perceraian dalam 3 tahun ke belakang? Jumlah perceraian 3 tahun ke belakang atau secara tertulis itu di sini mungkin hanya yang menerima surat panggilannya dari surat panggilan untuk pengajuan perceraian dari pengadilan agama, karena di sini ada dua perceraian, ada yang secara pengajuan perceraian secara agama dan ada juga yang tidak pengajuan, itu hanya sebatas yang bersangkutan aja gitu. Kalau di sini kalau yang tercatat menurut pengadilan agama itu sekitar dari 3 tahun ke belakang 10 orang. Ya. Jarang. Bisa jadi dalam waktu sebulan itu sendiri itu bisa ada yang nggak mengajukan. Iya. Mungkin masih pada betah baru suami atau istrinya gitu. Lanjut, oke, pertanyaan selanjutnya. Biasanya siapa yang lebih sering mengajukan perceraian, suami atau istri? Kalau untuk pengajuan ke pengadilan agama itu biasanya istri yang banyak pengajuan itu. Pengajuan menurut dalam artinya yang punya hak talak itu kan laki-laki, dengan istri punya hak untuk gugat cerai aja. Jadi yang banyak pengajuan ke pengadilan agama itu rata-rata istri. Setahu Bapak, saya sih banyak istri yang mengajukan gugatan cerai. Itu biasanya karena apa ya Pak? Faktor karena mungkin di pengadilan agama itu sendiri yang banyak pengajuan itu istri lebih dipermudah gitu, karena laki-lakinya banyak yang tidak bertanggung jawab gitu. Ketika dia meninggalkan istri, dia entah kemana, otomatis berapa tahun tidak membiayai atau tidak dinafkahi secara lahir dan batin, makanya kan ada gugat cerai itu. Cerai itu diperbolehkan itu untuk menggugat cerainya. Jadi yang menentukan cerainya itu kan dari pengadilan agama. Kalau desa mah hanya pemberitahuan aja dari pengadilan agama. Biasanya kalau suami berapa lama sih Kak kalau misalnya melakukan gugatan cerai gitu? Kalau cara dari awal itu yang menggugat cerai itu datang ke pengadilan agama, dia ditanya kronologisnya, dicatat, lalu nanti ada surat panggilan sebulan, ada surat panggilan lagi sebulan, rata-rata 3-6 bulan. Cukup lama karena ada mediasi dulu. Mediasi karena tujuan dari pengadilan agama itu bukan hanya untuk menceraikan, tapi untuk merujukan kembali tujuan yang sebenarnya itu, bukan untuk kita ajukan itu harus cerai, enggak. Pengadilan itu hanya tujuannya itu untuk merujukan kembali kalau memang masih ada jodohnya gitu. Iya. Apakah pihak desa memberikan pendampingan atau mediasi sebelum pasangan bercerai dan bagaimana cara melakukannya? Yang melapor ke desa itu ada pendampingan oleh
petugas P3KA, yaitu kalau istilahnya di desain Palwe gitu. Ada pendampingan yang ingin didampingi atau ada yang dengan saudaranya, kita juga masih ada pendampingan. Apakah desa ini memiliki data resmi mengenai jumlah kasus perceraian setiap tahun? Kalau data resmi tidak ada sih, tapi kalau dari surat panggilan itu ada ini, seperti ini. Ini yang gugat cerai, karena yang menentukan perceraian itu kan di pengadilan agama. Jadi kita yang udah cerai itu tidak ada lapor lagi ke sini. Untuk data yang ditulis ini kan ada yang menggugat cerainya. Ya. Nah, ini teh ada berapa ya Pak? Ini untuk tahun ini ada 5 orang. Ada berapa? Ya. Ini tahun 2024 dan 2025. Ya, kalau 3 tahun kebelakangan ada 10 orang. 10 orang. Pertanyaan terakhir, apakah katanya mencakup usia pasangan penyebab perceraian dan lama pernikahan? Penyebab perceraian itu kadang-kadang itu kalau dari usia muda mungkin karena belum tahu rumah tangganya aja. Kalau yang seperti biasa karena penyebabnya ya faktor ekonomi aja dianggap. Dia laki-lakinya kurang nafkahi lahir dan batinnya, lalu hingga data-data gitu. Banyak usia yang penasaran dengan cerai. Cukup. Ya cukup Pak. Jadi terima kasih udah Bapak meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya, jadi sekian. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.